Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ketujuh pada topik tentang koordinasi dan rentang manajemen. Pada topik ini merupakan sebuah kelanjutan dari topik sebelumnya, yakni pengorganisasian dan struktur organisasi. Di mana kita ketahui setelah kita melakukan perencanaan, kemudian kita menetapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan, dan untuk mencapai tujuan kita harus mengelola sumber daya yang ada, di mana sumber daya yang ada itu kemudian kita susun organisasi, yang kemudian kita susun juga struktur organisasi, dan pada topik kali ini kita masuk pada bagaimana kita melakukan koordinasi dan kerjasama antar orang-orang yang ada di dalam organisasi, dan bagaimana hubungan rentang kendali atau rentang manajemen atau rentang perintah di dalam sebuah organisasi, sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi, kalau kita lihat di sini bahwa pada topik kali ini, koordinasi dan rentang manajemen, koordinasi itu merupakan satu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Jadi kita tahu bahwa ketika sebuah organisasi kita membagi-bagi tugas, membagi-bagi kegiatan, lah bagaimana kita menjamin dan memastikan tugas-tugas dan kegiatan yang sudah dibagi di dalam sebuah organisasi melalui struktur organisasi, kemudian dipastikan bahwa unit-unit yang ada, orang-orang yang ada dapat melakukan sebuah kesatuan meskipun mereka unitnya terpisah, meskipun tujuan dari departemen-departemen berbeda-beda, tetapi disatukan untuk mencapai satu tujuan, yaitu tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Jadi di dalam koordinasi di sini kita harus melakukan sebuah kerjasama. Jadi kerjasama di dalam sebuah koordinasi itu bersifat kewajiban dan merupakan tanggung jawab dari pimpinan yang membawai bawahannya untuk memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, orang-orang yang ada di dalam sebuah departemen dan antar departemen itu dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, meskipun tujuan dari masing-masing unit dan departemen mungkin berbeda-beda. Sehingga menurut Thomson itu ada 3 macam untuk menciptakan sebuah saling ketergantungan, untuk menciptakan sebuah kesatuan dalam satuan-satuan organisasi tadi itu, ada 3 saling ketergantungan. Yang pertama adalah saling ketergantungan yang menyatu. Di sini satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung antara satu dengan yang lainnya di dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi dia tergantung di dalam pelaksanaan kerja di setiap satuan harus menghasilkan satuan hasil yang memuaskan pada akhir periode, dan hasil yang memuaskan tersebut akan berdampak juga pada departemen yang lain karena itu menyangkut kepentingan organisasi. Salah satu contohnya misalkan pendapatan. Jika masing-masing satuan tadi itu bekerja baik, maka pendapatan organisasi akan meningkat. Dan jika pendapatan organisasi akan meningkat, maka juga akan memuaskan kepentingan dan kebutuhan daripada departemen maupun individu. Kemudian yang kedua adalah saling ketergantungan yang berurutan, di mana satu satuan organisasi harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Jadi ini sequential interdependence ya. Jadi ini saling ketergantungan sekuen. Jadi ketika satuan yang satu melakukan sebuah tugas, dia harus menyelesaikan dengan baik agar tugas selanjutnya itu bisa dilaksanakan dengan baik pula. Salah satu contoh misalkan pada proses procurement pemilihan bahan baku dan pembelian bahan baku, itu sebuah unit tersebut harus melakukan pembelian baku yang baik, berkualitas dengan harga yang murah atau harga yang
sesuai dengan unit yang telah ditetapkan. Jika harganya murah, jika kualitas produknya bagus, ini akan memudahkan proses selanjutnya pada proses pengolahan, di mana kalau bahan bakunya baik, maka pengolahannya akan baik. Di mana kalau bahan bakunya murah, maka tidak akan terlalu membebani biaya produksi pada proses pengolahan. Jadi itu salah satu contoh saling ketergantungan yang berurutan. Kemudian yang ketiga adalah saling ketergantungan timbal balik. Jadi ini merupakan hubungan yang memberi dan menerima antar satuan organisasi atau reciprocal interdependency. Jadi dimaksud reciprocal interdependency ini, jika satu satuan itu melakukan sebuah keberhasilan, maka juga akan berdampak pada keberhasilan yang lain. Salah satu contoh, ketika departemen marketing itu berhasil mencapai target penjualannya, maka juga akan berdampak kepada departemen finance, di mana pendapatannya juga dia akan meningkat. Demikian pula juga dengan ketika departemen produksi itu mampu melakukan efisiensi dengan baik, maka itu juga akan berdampak kepada departemen finance, di mana pendapatan meningkat karena faktor efisiensi. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jadi kalau pool interdependensi ini terpisah, tapi sebetulnya mereka satu unity di dalam ujungnya organisasi. Kalau sequential interdependency, di mana contohnya departemen pembelian sama departemen produksi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, reciprocal interdependency. Jadi kalau bagian pembelian tadi mampu membeli dengan harga yang murah, maka dia akan berdampak kepada bagian operasi, di mana ketika bagian operasi juga itu mampu memproduksi dengan baik tanpa ada barang retur, maka juga itu akan berdampak kepada bagian pembelian sehingga dia tidak usah mengurusi barang retur lagi. Ketika kita melakukan sebuah koordinasi, apa sih pentingnya sebuah koordinasi? Jadi ketika sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu melakukan koordinasi yang efektif, maka dia akan mampu menciptakan sebuah pembagian kegiatan dengan baik dan ada kerjasama, sehingga beban tiap bagian tidak terlalu berat karena adanya keseimbangan antar bagian. Jadi karena kerjasama tadi bisa saling membantu antar bagian yang satu dengan bagian yang lain. Kemudian yang kedua, tiap bagian akan memperoleh informasi yang jelas dalam partisipasi pencapaian tujuan dan tahu perannya masing-masing sehingga dapat memberikan saran dan komentar terhadap kemungkinan ketidakserasian antar bagian. Dengan adanya koordinasi antara bagian yang satu dengan yang lainnya bisa saling mengoreksi, bisa saling support, bisa saling membantu, bisa saling memperbaiki, bisa saling improve. Ya. Kemudian ketika dilakukan sebuah koordinasi yang baik, maka schedule kerja itu bisa dijadikan saling terkait antara satu unit dengan yang lainnya. Sehingga ini juga akan menjamin penyelesaian pekerjaan itu bisa tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Namun, dalam proses melakukan sebuah koordinasi yang efektif, itu ada 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja, di mana menurut Handoko ini akan mempengaruhi terciptanya sebuah koordinasi yang efektif. Jadi yang pertama yang menghambat itu adalah, yang pertama adalah perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Kita tahu bahwa setiap departemen, kemudian unit yang ada di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan, itu mereka mengembangkan cara dalam mencapai sebuah tujuan mereka itu sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi ini pasti mereka orientasi tujuannya, misalkan kalau orientasi tujuannya marketing ya pasti bagaimana menjual dengan baik, ya kan? Tapi kalau orientasi tujuan bagian produksi, bagaimana memproduksi dengan efisien, ya kan? Kalau semakin waktunya semakin teratur, maka dia akan lebih mudah untuk menciptakan efisiensi. Sebaliknya kalau bagian marketing jika terjadi pertumbuhan permintaan ya pasti dia menginginkan proses produksi barang itu cepat dan cepat. Kemudian yang kedua adalah perbedaan orientasi waktu ya tadi. Jadi orientasi waktu ini juga berbeda-beda antar departemen. Kemudian perbedaan dalam orientasi antar pribadi, kemudian di mana ada yang membutuhkan dalam pembuatan keputusannya itu cepat, tapi ada juga yang lebih santai. Salah satu contoh, kalau misalnya harga, itu kalau bagian marketing butuh harga itu diputuskan dengan cepat sesuai dengan kondisi persaingan yang ada.
Tapi bagian finance ini dampaknya banyak, harus perlu dihitung dan lain-lain. Jadi kadang-kadang terjadi konfliknya di situ. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan dalam formalitas struktur, di mana kita tahu bahwa ketika kita hierarki, ada sebuah hierarki, semakin ke atas hierarki, maka di dalam evaluasi programnya juga akan semakin lebih lama. Sehingga ini juga akan berdampak kepada terhadap balas jasa atau bonus dan lain-lain. Nah, selanjutnya, kita tahu bahwa di dalam organisasi ini, baik, kemudian menurut Hasibuan, ada tipe-tipe organisasi, di mana ada dua tipe organisasi. Yang pertama adalah organisasi vertikal, di mana pada organisasi vertikal ini kegiatan-kegiatan itu disatukan ke atas ya. Sehingga pengarahan dapat dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit di mana kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawahnya menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi koordinasi vertikal ini terpusat. Tapi juga ada yang bersifat koordinasi horizontal, di mana setiap kegiatan telah dibagi habis di setiap unit dan masing-masing bawah di tingkat bawah itu di mana kegiatan-kegiatan itu diarahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kedudukannya sama, makanya bersifat koordinasi horizontal. Azas koordinasi, ya, ketika kita melakukan koordinasi, maka ajasnya sebetulnya dalam sebuah koordinasi itu ajasnya adalah skala atau hierarki. Artinya bahwa ketika kita melakukan sebuah koordinasi, kita harus ingat bahwa ada jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan. Di mana jenjang-jenjang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya itu dibedakan dengan tegas, ada atasannya yang harus mengkoordinasikan bawahannya secara langsung. Jadi kalau kita melakukan sebuah koordinasi itu berarti di situ ada atasan yang bertanggung jawab pada masing-masing unit yang ada dan mereka secara terkait itu juga akan selalu ada hierarkinya. Jadi misalkan manajer bawah bertanggung jawab pada manajer middle bertanggung jawab pada manajer puncak, dan begitu pula selanjutnya. Kemudian menurut Hasibuan ada 4 syarat koordinasi, yaitu yang pertama adalah sense of cooperation, jadi perasaan untuk bekerja sama. Jadi kalau kita menginginkan sebuah koordinasi itu berjalan dengan baik, masing-masing orang yang ada di dalam koordinasi itu harus berpikir Superman is dead, yang ada adalah super team. Jadi mereka harus berpikir bahwa mereka saling membutuhkan dan mereka butuh satu sama dengan yang lainnya. Mereka butuh bekerja secara tim, bukan secara individu. Kemudian yang kedua adalah harus ada persaingan, rivalry. Jadi rivalry ini adalah masing-masing itu diciptakan misalnya lomba-lomba bagi unit mana yang pada periode ini menghasilkan prestasi yang paling baik. Ini diciptakan supaya mereka saling berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Kemudian selanjutnya adalah team spirit. Jadi kalau kita melakukan sebuah koordinasi antara satu unit dengan unit yang lainnya, antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, ini harus saling menghargai. Karena kalau tidak ada rasa saling menghargai, saling percaya, kemudian saling mendukung tadi, itu juga koordinasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah esprit de corps. Jadi ketika seseorang itu bagian-bagian itu dilibatkan dalam setiap kegiatan, dalam setiap proses, dan mereka dihargai, itu akan memberikan mereka motivasi atau dorongan untuk bekerja menjadi lebih baik. Kemudian pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Kita tahu bahwa salah satu kunci untuk melakukan sebuah koordinasi yang efektif itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi adalah merupakan kunci. Jadi rata-rata kegagalan di dalam melakukan sebuah koordinasi karena adanya miscommunication. Untuk itu, ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Yang pertama adalah hanya mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar hierarki manajerial, di mana rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan serta aturan dan prosedur.
Jadi untuk menciptakan koordinasi yang efektif melalui manajemen dasar hierarki ini, semua telah ditetapkan dalam sebuah standar operasional prosedur, ada aturannya, dan semua harus patuh terhadap aturan tersebut. Maka dengan itu masing-masing tidak boleh melakukan improvisasi di dalam kegiatannya, tapi ini juga ada kelemahan. Yang kedua adalah meningkatkan koordinasi potensial, di mana jika diperlukan, masih bermacam-macam satuan organisasi yang ada di dalam sebuah organisasi itu menjadi lebih saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi, di mana beberapa situasi kita tahu bahwa kadang-kadang ketika kita melakukan koordinasi tambahan itu justru menjadi tidak efisien. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik, jadi pendekatan pertama itu adalah teknik manajemen dasar, di mana di sini kita buat aturan dan prosedur, kemudian hierarki manajemen, kemudian penerapan tujuan dan rencana ini dengan tegas dijalankan. Ya kan? Semua harus patuh pada ini. Kemudian yang pendekatan yang kedua adalah meningkatkan koordinasi potensial, di mana di sini kita menggunakan sistem informasi biasanya. Dan investasi di dalam sistem informasi ini untuk melaksanakan kegiatan secara vertikal, jadi pengambilan keputusan bisa dilakukan dalam tempo yang cepat karena adanya bantuan dari sistem informasi, sehingga koordinasi bisa dilakukan secara potensial. Kemudian yang kedua adalah penciptaan hubungan ke samping. Jadi kadang-kadang kalau kita misalkan bersifat hierarki, hubungan vertikal, ini kita kesulitan karena hubungannya formal. Kadang-kadang putusan-putusan atau pembicaraan itu, komunikasi itu lebih intens, lebih bisa menghasilkan sebuah keputusan yang baik jika kita duduk sama-sama, kemudian merasa senasib, seperjuangan, ini justru malah lebih efektif. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Jadi di sini kadang-kadang kita tahu bahwa ketika kita melakukan terlalu banyak koordinasi yang melebihi dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi, itu justru akan menjadi tidak efisien. Sehingga perlu di sini untuk mengurangi kebutuhan koordinasi, kita menciptakan sumber daya tambahan. Jadi kadangkala salah satu contoh biasanya kita rapat itu katakanlah seminggu sekali ya. Kemudian kita buat sumber daya tambahan di mana hal-hal yang sudah bersifat rutin itu otomatis diputuskan dalam sebuah mekanisme sistem informasi. Jadi ini juga akan bisa mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Kemudian yang kedua adalah menciptakan tugas yang berdiri sendiri. Jadi semacam kayak organisasi metrik, jadi ada manajemen proyek, dia diberikan kewenangan untuk memutuskan, maka itu lebih bisa mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Kemudian mekanisme pengkoordinasian dasar. Ketika kita melakukan koordinasi, ya, jadi ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi hierarki manajerial di mana rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat, ya kan? Aturan dan prosedur ini keputusan-keputusan manajerial yang bersifat rutin itu dibuat, diputuskan dan dikerjakan bersama-sama tanpa harus melakukan koordinasi. Kemudian yang ketiga adalah rencana dan penetapan tujuan. Jadi kalau rencananya jelas, penetapan tujuan jelas, rinci, sasaran-sasarannya jelas, maka dia akan bisa menjadi buku pedoman, menjadi guidance, sehingga bisa nantinya mengurangi kebutuhan akan koordinasi tadi. Nah, sistem informasi tadi juga disampaikan bahwa dalam melakukan sistem informasi vertikal, ini biasanya disalurkan lewat tingkatan-tingkatan organisasi. Jadi tidak semua harus ikut, jadi ada perwakilannya, misalnya manajemen bawah diwakili oleh satu orang supervisor misalkan gitu. Manajemen madya misalnya diwakili oleh bagian SDM dan lain-lain. Kemudian hubungan lateral itu bisa diciptakan melalui yang pertama, jadi kontak langsung antara individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisien kerja.
Jadi biasanya kalau pada saat makan siang, kemudian pada saat habis mungkin istirahat, itu biasanya terjadi sebuah komunikasi ringan yang justru kadang-kadang itu efektif untuk melakukan sebuah koordinasi. Adanya panitia atau tugas, kemudian pengintegrasian peranan. Nah, terakhir adalah peranan penghubung manajerial. Itu tadi bahwa ketika kita misalnya memutuskan tentang masalah SDM, tidak perlu nanti serikat pekerja dan lain-lain itu secara keseluruhan datang. Jadi ada penghubungnya. Kemudian organisasi metrik di sini jika ada sebuah kegiatan atau aktivitas di dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang memang membutuhkan istilahnya konsentrasi lebih fokus, intens, maka dibuatlah manajer tersendiri. Biasanya bentuknya bisa manajer on duty, bisa manajer project, dan lain-lain. Sekarang masuk pada tahap topik yang kedua, yaitu tentang rentang manajemen. Rentang manajemen ini disebut juga sebagai rentang kendali, di mana di sini kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung dari jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Jadi, rentang manajemen ini adalah sejauh mana seorang manajer itu bisa membawahi bawahannya. Jadi berapa jumlahnya. Makanya rentang manajemen juga seringkali disebut sebagai span of control, kemudian span of authority, span of attention, atau span of supervision. Jadi karena rentang manajemen ini erat kaitannya dengan koordinasi. Jadi kalau semakin besar rentang manajemennya, maka biasanya koordinasinya juga semakin sulit untuk bisa efektif. Untuk itu rentang manajemen ini harus pas. Karena kalau rentang manajemennya itu jumlahnya pas, maka koordinasi bisa dilakukan dengan baik. Atau sebaliknya kalau rentang manajemen terlalu lebar maupun terlalu sempit, lah ini bisa kita nanti akan kita bahas itu. Jadi Henry Fayol itu mengemukakan bahwa jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam sebuah organisasi perusahaan manufacturing itu adalah 20-30 karyawan. Sedangkan setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi, pegawai produksi. Sehingga seorang ahli matematika, V.A. Graysunas, itu sampai kemudian menyatakan bahwa suatu rentang manajer itu harus mempertimbangkan hubungan satu dengan yang lainnya, baik secara langsung pada bawahan yang diawasi, juga hubungan mereka dengan bawahan dalam sebuah kelompok. Sehingga terkenal ada rumus VA di dalam menetapkan berapa jumlah rentang manajemen yang optimal, yaitu R sama dengan N dalam kurung 2 pangkat N1 plus N1 kurung tutup. Di mana R di sini adalah jumlah hubungan dan N adalah jumlah bawahan. Nah, kita tadi sudah menyampaikan bahwa rentang manajemen itu adalah lebar versus sempit. Jadi masing-masing punya alasan kenapa dia menggunakan rentang manajemen yang lebar dan kenapa mereka menggunakan rentang manajemen yang sempit. Jadi alasan yang menggunakan rentang manajemen yang melebar itu karena dia menganggap bahwa tingkatan hierarki yang semakin tinggi itu cenderung justru mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Sehingga rentang manajemen yang melebar berarti penggunaan sumber daya manajer secara efisien. Jadi kalau melebar itu berarti jumlah atasannya, jumlah koordinatornya itu sedikit, ya kan? Jadi salah satu contoh, kalau dulu perguruan tinggi itu ada dekan, kemudian ada wakil dekan, ada kaprodi, kemudian ada sekprodi, ada kajur, ada sekjur. Nah, ini menunjukkan kalau itu terlalu hierarkinya terlalu ke atas. Sehingga sekarang itu mereka dibuat tentang manajemennya melebar. Jadi misalkan sekarang dekan, dulu di setiap disiplin ilmu atau dekannya masing-masing, sekarang enggak. Jadi sekarang dalam satu rumpun itu satu dekan. Salah satu contoh seperti itu. Atau bahkan mungkin dalam satu konsentrasi ilmu, jadi misalnya ilmu sains, ilmu sosial, nah itu dekannya cuma masing-masing satu. Itu salah satu contoh. Nah, fungsinya adalah
supaya lebih efisien dan supaya komunikasi itu kalau bisa rentangnya melebar itu bisa cepat, jadi tidak terlalu hierarki di dalam pengambilan keputusan sehingga mereka bisa lebih fleksibel, ya kan. Tapi kemudian ya ada juga yang kemudian mengendaki rentang manajemen itu menyempit, berarti ke atas, vertikal, ya kan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa umumnya moral dan produktivitas lain akan meningkat dalam organisasi-organisasi kecil daripada dalam tapi organisasinya besar. Jadi penggunaan tantangan yang terlalu melebar berarti bahwa manajer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahan secara perseorangan. Jadi kalau yang istilahnya menyempit kemudian ke atas, itu mereka menginginkan yaitu tadi karena ada hierarki, kemudian ada promosi yang lebih banyak pada tingkatan-tingkatan itu dan masing-masing pimpinan tidak membawai bawahan terlalu banyak, itu akan mudah melakukan fungsi kontrol. Jadi ini span of control-nya dibuat lebih dalam kalau di tentang manajemen yang bersifat menyempit. Kemudian faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi tentang manajemen? Jadi kalau kita tahu tadi melebar, menyempit, sebetulnya harusnya bagaimana? Nah, di sini ada faktor-faktor. Jadi melebar ataupun menyempit sebuah tentang manajemen itu, yang pertama itu harus dilihat apakah mereka memiliki sebuah kesamaan fungsi. Jadi semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, maka tentang manajemennya semakin lebar. Jadi kalau misalnya aktivitas-aktivitas dari unit-unit itu ternyata sejenis, kalau istilahnya bisa disatukan dalam satu tujuan yang lebih luas, ya kan? Maka itu bisa disatukan unit-unit atau departemen-departemen yang ada. Salah satu contoh tadi, misalkan dulu ada dekan fakultas ekonomi, ada dekan fakultas MIPA, ada dekan fakultas fisika, ya kan, nuklir, apalagi gitu. Nah itu kemudian sekarang disatukan, jadi ada dekan fakultas misalnya tadi jurusan ekonomi, jurusan manajemen, jurusan akuntansi, mungkin jurusan sosial, komunikasi, humaniora, lah itu kemudian mereka disatukan dalam satu, karena mereka berada dalam satu rumpun ilmu sosial, mungkin satukan menjadi fakultas ilmu sosial dan bisnis misalkan begitu. Ya. Kemudian yang kedua karena kedekatan geografis. Jadi semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, maka rentangan akan semakin lebar. Jadi salah satu contoh misalkan ternyata antara bagian produksi, kemudian bagian procurement, bagian pembelian, kemudian bagian gudang, dan lain sebagainya. Itu karena mereka jaraknya berdekatan, ya kemudian mereka disatukan di dalam satu satuan, ya kan, karena berdekatan dan dianggap dengan berdekatan itu maka fungsi kontrol bisa lebih dilebarkan. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, tangan Anda semakin lebar. Jadi kalau organisasi modern itu cenderungnya pasti rentang manajemennya pasti melebar. Karena mereka memang menganut bahwa setiap orang itu harus bekerja menjadi lebih baik. Kita tetapkan saja aturan mainnya, semua diukur berdasarkan standar yang ada. Kalau nggak tercapai ya dipanis. Nah, kalau sudah tegas seperti itu, berarti tidak perlu dilakukan pengawasan yang melekat, ya, sehingga tantangannya bisa dibuat melebar. Kemudian yang keempat adalah tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, tantangan akan semakin melebar. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan ternyata bisa distandarisasi, kemudian bisa dibuat standar dan prosedurnya, dan pekerjaan cenderung rutin, kemudian semuanya juga sudah berada dalam satu koridor, itu maka pengawasan yang dibutuhkan juga akan semakin sedikit. Kemudian perancangan yang dibutuhkan manajer. Jadi ketika perencanaan istilahnya yang diperlukan oleh manajer di dalam memutuskan sebuah tindakan,
itu semakin sedikit, maka rentangannya akan semakin lebar. Jadi salah satu contoh kita tahu bahwa perencanaan itu ada hierarkinya. Ketika perencanaan itu hierarkinya ke atas, maka dia akan semakin ke konseptual. Nah, pada bisnis-bisnis yang bersifat given tetap, di mana tidak terlalu terjadi perubahan lingkungan drastis yang berdampak, ya kan? Maka cenderung akan perencanaannya akan sedikit, ya kan? Salah satu contoh misalnya bisnis kuliner. Nah, bisnis kuliner ini kita nggak butuh perencanaan yang banyak gitu loh. Jadi perencanaannya sedikit saja. Ya, kapan perubahan konsumen, misalnya sudah dipastikan bahwa life cycle produk daripada makanan yang kita buat ini sudah ketahuan bahwa life cycle-nya hierarki pertumbuhannya rata-rata perubahannya itu 1 bulan. Nah, berarti kan sudah ketahuan di situ. Nah, tinggal ditetapkan saja berarti perencanaan kita akan buat misalkan perencanaan yang bersifat rutin tadi itu sudah given, kemudian yang bersifat perubahan-perubahan itu kita jadikan sebagai sesuatu yang insidental. Kemudian bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Ketika lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan pelatihan dan pengawasan mutu, maka rentangannya akan semakin lebar. Jadi ketika seseorang itu di dalam melakukan sebuah koordinasi dan dalam sebuah organisasi itu kita tahu bahwa misalkan manajer yang ada itu sudah piawai, sudah berpengalaman, dia sudah punya experience, maka dia akan bisa diberikan kepercayaan untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan penting. Nah, beda dengan manajer-manajer yang masih baru, miskin pengalaman. Nah, ini kadang-kadang inilah yang akhirnya kita butuh sebuah tentang manajemen yang ke atas karena harus diawasi. Baik, itu yang inti daripada perkuliahan kita pada pertemuan ke-7 ini. Jadi, kita tahu bahwa rentang manajemen tadi itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengkoordinasian. Jadi, fungsi manajemen koordinasi tadi itu amat sangat bergantung terhadap keberadaan daripada rentang manajemen. Jadi ini penting karena pengkoordinasian itu memastikan efisiensi dan efektivitas ya. Ketika sebuah kegiatan-kegiatan itu bisa dijamin antara satu unit dengan unit yang lainnya bisa saling bekerja sama, maka efisiensi akan bisa diciptakan dengan baik. Karena kita tahu bahwa organisasi manajemen modern itu menganut bekerja secara tim. Jadi bukan bekerja atas dasar skill seseorang, tergantung kepada seseorang, tetapi bekerja atas dasar sebuah sistem. Kalau bekerja atas sebuah sistem, berarti di dalam sebuah organisasi itu harus dipastikan standar-standar dan operasional serta prosedur yang ada, aturan-aturan baku telah dibuat yang menjamin bahwa setiap anggota di dalam organisasi tadi itu bisa bekerja dengan baik, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan mereka tadi ketika sudah dirinci dengan baik, masing-masing orang juga sudah paham dia harus berkontribusi di mana dan sebesar apa sesuai dengan level dan spesifikasinya, maka itu akan memudahkan sebuah organisasi untuk melakukan sebuah koordinasi di dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Demikian pula juga halnya ketika kita tahu bahwa organisasi memiliki orang-orang yang ada di dalamnya itu memiliki budaya yang baik, di mana dia tidak perlu dikontrol, sudah sadar diri bahwa ketika dia bekerja, dia sudah bisa membuat manajemen self, ya, jadi
dia bisa membuat evaluasi diri yang baik terhadap setiap tingkatan pekerjaannya, dia sadar akan KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, dan dia bekerja menggunakan waktu seoptimal mungkin untuk mencapai KPI-nya, maka kalau organisasi budayanya sudah baik seperti itu, maka rentang manajemennya pun juga akan bisa melebar, tidak menyempit. Jadi ketika melebar berarti fungsi-fungsi yang ada itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama, karena kalau melebar berarti antar satu bagian yang satu dengan bagian yang lainnya itu bisa menjadi selevel. Kalau menjadi selevel, mereka merasa sama, senasib, seperjuangan, sehingga mereka bisa saling bantu-membantu dan bekerja sama. Jadi ini yang pada pertemuan ke-7 ini, pada pengkoordinasian dan rentang manajemen yang merupakan bagian dari manajemen juga setelah kita melakukan struktur organisasi, pengorganisasian dan struktur organisasi. Jadi tugas dibagi-bagi, kemudian setelah tugas dibagi-bagi ditetapkan tadi siapa pemimpinnya, harus bekerja samanya bagaimana lah. Disitulah fungsi daripada koordinasi dan tentang manajemen dijalankan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan sebagai bekal buat para mahasiswa untuk memahami topik koordinasi dan tentang manajemen. Selanjutnya, Anda silakan membuat kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan ini. Kemudian kesimpulan Anda coba bahasakan dengan bahasa Anda, dan Anda komen di dalam komentar di YouTube ini. Supaya nantinya kita semua tahu, saya juga bisa menilai sejauh mana tingkat pemahaman teman-teman mahasiswa terhadap koordinasi dan tentang manajemen. Saya kira sampai di sini kuliah pertemuan ke-7 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap produktif dan berprestasi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.